Hari ini adalah hari terakhir di bulan Juli. Ya, hari ini adalah akhir dari bulan ini, yaitu bulan Juli. Tanpa terasa kita sudah melewati masa lebih dari setengah dari tahun ini ya. Jadi kita sudah masuk di bulan ke-7. Besok masuk bulan ke-8 ya. Maka di bulan ke-8 biasanya kita memperingati hari kemerdekaan. Amin. Ya, minggu yang lalu saya sudah membawakan tema ini. Dan minggu ini saya akan meneruskan apa yang saya khotbahkan minggu yang lalu. Tentang kemerdekaan. Sekali lagi, dimerdekakan bukan memperjuangkan kemerdekaan. Ya, Indonesia berapa tahun dijajah? Pernah sekolah semua kan di sini kan? 350 tahun, ya. Dijajah Jepang berapa tahun? 3,5 tahun. Lama enggak? Lama lah. Ada enggak umur orang segitu sekarang? 350 tahun. Enggak ada. Itu berapa generasi? Hah? Dari anak ke bapak, dari bapak ke opung, dari opung ke opungnya opung. Nah, apa itu namanya? Tanya si Joel. Nah, selama itulah Indonesia dimerdeka. Jadi kadang-kadang ya kita masih punya mindset sebagai hamba. Karena apa? Karena terlalu lama dijajah, terlalu lama jadi hamba. Ya, untuk geser itu sulit sekali untuk orang Indonesia. Nah, kita memperjuangkan kemerdekaan itu harus berperang. Indonesia harus berperang. Pakai apa? Bambu runcing katanya. Pakai bambu runcing. Belanda pakai apa? Senjata perang. Indonesia pakai bambu runcing. Tapi saya mau kasih tahu hari ini Bapak Ibu sekalian. Anda dan saya menang. Bukan karena berperang. Siapa yang berperang? Yesus Kristus. Anda dan saya merdeka dari dosa bukan karena perjuangan Anda. Tapi Yesus yang melakukannya di atas kayu salib. Perbuatan Yesus bukan perbuatan kita. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib bukan apa yang kita lakukan hari-hari ini. Masih banyak orang berpikir untuk lepas dari dosa dia harus gawi. Kasihan saya bilang. Bukankah engkau sudah bebas dari dosa? Dan siapa yang membebaskan? Yesus di atas kayu salib. Waktu Anda berdoa seperti itu, perhatikan. Apalagi yang sering berdiri di depan sini ya. Hati-hati. Tidak nyambung dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, aku sudah membayar segala hutang dosamu. Segala pelanggaranmu. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Terus kok dibuat tidak selesai sih? Kasihan. Kita terlalu sering mendengarkan kabar buruk, bukan kabar baik. Roma 1 ayat 16, nanti kita buka. Kabar buruk bahwa kita harus berjuang melepaskan diri kita dari dosa. Saya bertanya, pakai otakmu. Gimana caranya lepas dari dosa? Ada yang hari ini, 1 minggu ini tidak berdosa. Ada, kalau ada tolong angkat tangan saya bilang. Ada yang di rumah yang nonton
siaran ini yang tidak berdosa, tolong angkat tangan atau chat di Facebook itu. Saya tidak pernah berdosa. Kalau ada, saya sembah langsung. Ada? Tidak ada yang mampu bebas dari dosa. Makanya kita butuh juru selamat. Makanya Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kalau kita bisa, maka Yesus tidak perlu turun ke dunia. Jadi juru selamat kita. Kadang-kadang kita masih berdoa, Tuhan ampuni. Tuhan bilang, oi dengar dah. Baca dah firman Tuhan. Dengar dah firman Tuhan. Aku sudah ampuni. Dan kau disebut sebagai orang benar. Bukan karena perbuatan, tapi perbuatanku di atas kayu salib. Dia membayar semua, bukan setengah. Bukan 3/4, bukan 5/6, bukan. Semua, 100% dia bayar lunas. Saya bilang enggak pakai nyicil, 12 kali bayar tanpa bunga 0%. Dia bayar lunas. Jadi kadang-kadang saya sering nangis. Oh Tuhan, kenapa ya lebih suka dengar kabar buruk daripada kabar baik? Waktu kita ngerti ya, kita itu sudah dibebaskan, dibenarkan, disucikan, dikuduskan. Beda. Hidup kita berbeda, ucapan syukur kita berbeda. Kadang-kadang masih mau dengar yang lain. Saya nggak bisa lagi dengar yang lain, terus terang. Kadang-kadang saya langsung siapkan gigi-gigi saya seperti orang mau makan ikan. Nih mana ikan saya bilang. Nah cuma daging yang dimakan, tulangnya dibuang. Tulang ikan ya. Tulang ikannya yang dibuang. Nggak dimakan. Ini masih dimakan. Oh Tuhan. Nanti tulang Joel marah. Joel Panjaitan. Firman Tuhan. Yuk baca Roma 1 ayat 16. Yuk baca sama-sama. 1, 2. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang tidak goyah. Aku benar-benar yakin dalam Injil. Apa? Dalam apa? Dalam Injil. Bukan di dalam yang lain. Apa Injil itu? Injil itu adalah kabar baik. Amin. Kabar baik tentang apa? Tentang siapa? Tentang Yesus. Bukan tentang yang lain. Bukan tentang gembalamu. Bukan tentang musuhmu. Tapi tentang Yesus. Bukan tentang sakit penyakitmu. Tapi tentang Yesus. Bukan tentang masalahmu. Tetapi tentang Yesus. Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Karena apa? Karena Injil yang adalah kabar baik itu, yang adalah tentang Yesus Kristus itu, adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan siapa? Setiap orang yang percaya. Jadi kalau kamu tidak percaya kepada Injil itu, maka Injil itu tidak ada artinya. Kekuatan Allah itu tidak ada artinya karena engkau tidak menerima Injil itu. Kenapa Paulus tulis kitab Roma? Apa yang sedang terjadi di Roma waktu itu? Waktu itu ada orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, yang menjadi percaya kepada Yesus, tetapi ingin memasukkan
legalisme, hukum-hukum Taurat yang lain ke dalam Injil. Lalu kemudian ada orang-orang Yunani, orang-orang di luar Yahudi yang menerima Yesus. Dan kemudian mereka menganggap hidup yang karena menerima Yesus, karena kasih karunia itu. Lalu mereka santai-santai saja. Dan mereka berpikir, sudah kok semua dosa sudah dibayar oleh Yesus. Hidupnya berleha-leha. Kompromi dengan dosa seperti lagu pujian tadi. Lalu kemudian orang Yahudi mulai ngomong. Nah itulah kan. Mulai menghakimi. Lalu yang di sini makin akhirnya apa? Dan dua-duanya bukan Injil. Dua-duanya memperdebatkan. Aku lebih baik daripada kamu. Oh enggak, aku yang lebih baik dari kamu. Patokan mereka bukan Injil. Tapi patokan mereka adalah kebenaran mereka sendiri. Legalisme mereka sendiri. Itulah yang terjadi di Roma. Makanya Paulus menulis kitab Roma kepada jemaat di Roma. Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi siapa yang memerdekakan kita? Injil yang adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Itulah Injil. Waktu kita berdiri di depan ini, kita mengabarkan kabar baik itu dan menceritakan tentang Yesus saja. Itulah Injil. Makanya Paulus juga tulis di kitab lain. Dia jaga benar-benar Injil ini. Supaya Injil inilah yang diberitakan. Bukan Injil yang lain. Yuk baca Galatia 1 ayat 8 dan 9. Ini sudah pernah kita eksposisi bulan lalu. Yuk baca sama-sama 1, 2. Iya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Apa katanya? Terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Berapa kali kata terkutuklah dia? Diulang 2 kali. 2 kali diulang. Double kutuk ya. Double kutuk. Paulus wanti-wanti benar. Jangan kabarkan Injil yang lain. Kabarkan Yesus saja. Waktu kita di atas mimbar ini, siapapun kita, waktu kita melayani Tuhan, kabarkan Injil yang adalah kabar baik, yang adalah tentang Yesus saja. Waktu kita tahu ini, siapapun kita sebagai pelayan, entah dia pengkhotbah atau dia bukan pengkhotbah, dia mengerti bahwa yang disampaikan adalah Injil, yang adalah kabar baik, yang adalah tentang Yesus. Tidak ada tentang dirinya lagi. Tidak ada tentang motivasi. Mau dilihat orang, tidak. Mau dipuji orang, tidak. Motivasinya adalah Yesus saja. Jika salibnya diberitakan, jika namanya dimasyurkan, maka dia akan menarik semua orang datang.
Datang. Katakan datang. Terkutuklah dia. Saya tidak mau di antara kita ada yang dikutuk. Amin. Kita mau kalau kita mau kita diberkati. Lawan kutukan diberkati. Jadi sampaikan Injil yang adalah kabar baik itu. Yang tentang Yesus Kristus itu. Amin. Terus mari kita baca Roma pasal 5. Ayat 18 dan 19. Tolong Joel ambil mic-nya. Roma 5. Roma pasal 5 ayat 18 dan 19 ya. Sudah dapat semua? Tolong Joel bantu saya untuk baca. Roma pasal 5 ayat 18 dan 19. Roma 5 ayat 18 sampai 19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikianlah pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Siapa satu orang itu? Adam. Demikian pula, kalau dipikir-pikir kayak gini ndak adil ya. Kok gara-gara dosa satu orang semua orang dihukum? Tapi inilah hikmatnya Tuhan, inilah firman Tuhan. Lalu katanya apa? Demikian pula, demikian pula, mana tadi? Oleh satu perbuatan, kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Siapa itu? Yesus Kristus. Oleh karena dosa Adam, kita disebut orang berdosa. Tapi oleh karena perbuatan Yesus di atas kayu salib, maka kita disebut sebagai orang benar. Perhatikan ini. Bukan oleh karena Adam, maka kita disebut sebagai orang benar. Tapi justru karena Adam kita dihukum. Adam itu berusaha untuk jadi Allah. Curi kemuliaan Allah. Ambil posisi Allah. Pengen sama seperti Allah. Waktu iblis ngomong, ular ngomong. Oh ya, bukan seperti itu. Kalau kau makan buah itu, maka engkau sama seperti Allah. Waktu Hawa dengar itu, Hawa ngomong sama Adam. Dam. Oi Dam, dengar gak kau? Nah itu makanya, gak disuruh kita. Tuhan gak mau, kita sama seperti dia. Selalu ya, rupanya dari manusia pertama sudah kayak gitunya manusia itu. Terus akhirnya diambilnya buah itu, dipetiknya, dimakannya, dikasihnya sama Adam pula. Itulah perbuatan manusia. Sudah dipesan kok oleh Allah, jangan kau makan. Tapi masih dimakan. Itulah bukti kita itu lemah tak berdaya. Itulah bukti bahwa manusia itu lemah tak berdaya. Tidak bisa. Maka Yesus turun ke dunia. Dan oleh karena perbuatan kebenarannya, maka semua orang beroleh pembenaran. Waktu kita bilang, aku tidak bisa Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan. Aku tidak layak Tuhan. Waktu kita ngomong sadar kita tidak mampu. Kita tidak bisa. Yesus turun ke dunia. Supaya apa? Supaya kau sadar bahwa engkau benar, suci,
dan kudus oleh karena perbuatan dia di atas kayu salib. Amin. Jadi bukan oleh karena perbuatanmu, perbuatanku. Alkitab bilang perbuatan manusia itu seperti apa? Seperti apa? Seperti apa? Hah? Kain kotor. Tidak ada apa-apanya. Seperti kain kotor di hadapan Allah. Tapi dia mau datang ke dalam dunia. Dia melakukan segala apa yang diperintahkan Allah. Misinya Allah bagi keselamatan manusia. Amin. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang, coba ulangi. Dari sini, 1, 2 ya. Kita baca sama-sama, 1, 2 ya. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi. Coba perhatikan, berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Termasuk saya dan Anda? Termasuk Desmin? Mana Desmin? Tidak kelihatan dari tadi si Desmin. Oh itu ya Desmin ya. Nah, termasuk Sarah? Termasuk. Termasuk Juan? Mana Juan? Termasuk Juan yang di balik tiang. Semua orang menjadi benar. Katakan saya orang benar. Karena perbuatan Yesus. Karena ketaatan Yesus. Bukan perbuatan saya. Bukan ketaatan saya. Ya, besok. Kalau ada yang beritakan Injil yang lain, buka ayat ini. Terus kasih lihat itu orang. Cok baca Pak. Cok kita perhatikan ini Pak. Bahwa oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Termasuk saya. Termasuk Bapak. Termasuk semua yang ada di tempat ini. Dan yang tidak ada di tempat ini yang mendengarkan siaran ini dan percaya kepada Yesus. Amin. Ini yang tulis kitab suci. Ayo kita teruskan. Tolong Joel. Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Tetapi hukum Taurat, apa katanya? Ditambahkan. Di hukum Taurat itu hanya ditambahkan, bukan yang utama. Betul kan? Kalau ditambahkan itu kan bukan yang utama kan? Bukan yang utama. Hanya ditambahkan. Supaya apa? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Supaya orang tahu. Dia tidak mampu. Dia tidak kuat. Maka dia mengerti dia butuh Allah. Terus, Joel? Dan di mana dosa bertambah banyak, Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Maksudnya apa Pak? Maksudnya apa Pak Gembala? Maksudnya kita boleh berbuat dosa. Ah, itulah hypergrace. Enak aja. Paulus menulis ke bagian lain, nanti saya bukain. Justru kita sadar kita orang berdosa. Lalu kita memperoleh kasih karunia itu. Oh, aku sudah diampuni. Aku sudah dibenarkan. Lalu waktu kita sudah mengerti kita sudah diampuni oleh Allah. Sudah dibenarkan.
Joel lagi. Iya, Onel. Hah? Oh iyalah, pembenaran itu. Karena setelah J kan O kan. Nah, Joel. Gitu. Ini kita orang berdosa. Di sini nih posisi kami. Berdosa. Tidak berdaya melepaskan diri dari dosa. Berjuang mati-matian untuk kalahkan dosa. Tidak tahulah dosanya apa, pokoknya segala macam dosa kami berusaha untuk lepaskan. Yang satu dosa itu, tidak tahu dosa saya, tidak tahu dosa dia. Ya, walaupun dia gembala, kadang-kadang masih juga bisa jatuh ke dalam dosa. Akuin sajalah, tidak ada dusta di antara kita, apalagi sama Allah. Ya, kenapa kau senyum-senyum si Susri? Iya. Tapi bukan karena perbuatan kita. Perbuatan Yesus di atas kayu salib. Bukan karena hukum Taurat. Tapi oleh karena kasih karunia. Jadi kami yang sekarang di posisi ini. Kami sekarang berbeda. Kami sekarang sudah di sini. Kami punya identitas yang baru. Kami tidak lagi di situ. Kami sekarang di sini. Kami sudah dibenarkan, disucikan, dikuduskan. Karena kami tahu, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia korbankan segala-galanya. Dia dipukul, dia dicambuk, dia diolok-olok, dia diapain lagi? Sampai sebelum dia melewati masa itu, dia berlutut di Taman Getsemani. Keringatnya keringat darah. Pernah jumpa orang yang stres sampai seperti itu? Belum ada yang diberitakan ya? Yesus. Dia tanggung semua itu untuk saya. Untuk si Otnel. Tuhan, betapa kau baiknya Tuhan. Kau serahkan semuanya, bahkan hidupmu untuk sampai kami sekarang punya identitas yang baru. Lalu, apakah kami masih mau ke situ lagi? Masih mau? Tidak. Pasti tidak mau. Tentu kami tahu bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu sudah memberikan yang terbaik. Karena dia lebih dahulu melakukan itu untuk saya. Untuk si Onel. Maka aku tahu apa yang harus aku lakukan. Betul? Bisa gagal enggak kami? Bisa. Tapi kami enggak suka lagi dengan dosa. Enggak tertarik lagi dengan dosa. Karena kami memiliki identitas yang baru di dalam Yesus. Kalau kami tahu itu dan lalu kami berdosa lagi, kami mengerti, oh itu bukan kami. Karena kami sudah punya identitas yang baru di dalam Yesus. Jadi bukan karena perbuatan kami tidak ke situ lagi. Tapi karena perbuatan Yesus di atas kayu salib, maka kami tetap ada di sini. Amin. Kaminya itu bukan cuma kami berdua. Termasuk Anda yang duduk dalam ruangan ini. Termasuk yang ikut di dalam siaran ini. Kita semua. Sekali untuk selama-lamanya. Karena perbuatan Yesus di atas kayu salib. Identitas kita sebagai orang benar. Orang suci, orang kudus. Tidak akan pernah luntur dan hilang. Sekali untuk selama-lamanya. Dia membayar semua hutang dosa kita. Hutang dosa masa lalu, masa kini, masa depan. Kok bisa kayak gitu Bapak Gembala? Bisa. Coba contoh ya. Onel sini dulu. Pak Yoel tolong Pak ajak jogi. Mau lah bang. Kakak aja kakak. Kakak Josephine ya. Aduh Amang, Inang. Cok, abang lah abang. Sini bang. Bang Lukas.
Dia pasti mau. Ini Lukas, ini bapaknya. Misalnya ini opungnya, misalnya ya. Ini saya. Oke. Saya lahir tahun berapa, Ma? Tahun berapa, Joel? Ketawa kau. 74. Wih, tahu kau ya? Oh, kepo kau. Udah? Ini Lukas. Lahir tahun? Jangan lirik dia. Ingat enggak bapakku lahir 2002. Ya, 2002. Ini opungku. ini orang tuaku, opungnya si Lukas. Tahun berapa kira-kira ya? 1940. Belum merdeka gitu ya. 1940. Ketawa sih Pak Joel. Tahun 1940. Oke, perhatikan ini. Ini cuma misal ya. Oke. Waktu saya berdosa, di masa lalu saya, di waktu hidup saya, Tuhan ampuni tidak? Tuhan ampuni ya. Tahun 1974 saya lahir. Tuhan ampuni. Ini bapak saya, tahun berapa tadi? 1940. Tuhan ampuni? Ampuni. Tahun 2002, anak saya, Tuhan ampuni. Dulu, sekarang, sampai yang akan datang, selama-lamanya, dosa kita diampuni. Jadi bukan cuma dosa saya, dosa bapak saya diampuni karena bapak saya percaya kepada Yesus. Dan karena anak saya juga percaya kepada Yesus, dia juga ampuni. Dia sebut sebagai orang benar, orang suci, orang kudus. Nanti, coba perhatikan ini, saya tanya. Lukas punya anak, dia percaya kepada Yesus. Dosa-dosanya diampuni enggak? Dia disebut sebagai orang benar, orang suci, orang kudus enggak? Iya. Nanti anaknya Lukas punya anak, percaya kepada Yesus. Dosanya diampuni enggak? Diampuni, disebut sebagai orang benar, orang suci, orang kudus? Iya. Ini bapakku. Bapaknya, jadi opungku. Percaya sama Yesus. Diampuni dosanya. Disebut sebagai orang benar, orang suci, orang kudus? Iya. Karena perbuatan Yesus di atas kayu salib. Jadi dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kenapa saya sampai seperti ini? Artinya sampai selama-lamanya tidak terbatas. Dosa kita diampuni. Dosa kita diampuni, amin. Dan kita selama-lamanya disebut sebagai orang benar, orang suci, orang kudus. Bukan oleh karena perbuatan kita, tapi oleh karena perbuatan Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau masih ada orang yang tidak percaya tentang Injil ini, artinya orang itu mengabarkan Injil yang lain. Bukan tentang perbuatan Yesus yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tapi dia yang disebut di Galatia 1, 8 dan 9 tadi. Terkutuklah dia. Jadi tetapi bukan apa? Tetapi hukum Taurat ditambahkan. Bukan yang utama. Ditambahkan. Siapa yang utama? Yesus. Injil. Amin. Tepuk tangan bagi Otnel dan Lukas. Mau terus di sini? Mau duduk ya? Nggak mau dia jadi pengawal. Terima kasih Lukas, Joel. Oke, teruskan Joel. Otnel ya, kan salah sebut kan? Karena opung tadi sebelah, makanya lupa tadi.
Terus, ayo. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Karena identitas kita yang baru tadi, ya, kita tidak di sana lagi sebagai orang berdosa, sebagai manusia lama kita. Kita sudah menjadi manusia yang baru. Jadi sebenarnya tidak ada lagi ya kata seperti ini. Aisyah itulah aku, inilah aku. Yesus aja terima aku apa adanya. Sombong kali orang itu. Atau sama lah, gitulah. Si Lilis itu, memang cak itulah. Enggak, Tuhan sanggup ubahkan. Amin. Yang dari tidak mampu jadi mampu. Yang dari awalnya tidak bisa di sini, jadi bisa di sini. Bisa pimpin jadi leader. Dulu yang di sini si Lilis itu. Bisa-bisa kira-kira jadi berdua sama si Susri di sini. Karena apa? Karena bukan kemampuan kita, tapi kemampuan sorga yang melengkapi kita. Amin. Kita tahu identitas kita yang baru. Bukan manusia lama lagi, tapi manusia yang baru. Mungkin orang di luar, ya, ada ilustrasi seperti ini. Ada seekor anak burung yang sayapnya patah. Padahal dia belajar terbang. Bisa, sudah bisa, tapi karena dia coba-coba sesuatu hal yang berbeda. Dia pengen lebih baik lagi. Atau mungkin dia anggap enteng. Tiba-tiba sayapnya patah. Lalu burung-burung yang lain bilang, tidak mungkin lagi dia bisa terbang. Paling ya dia bisa terbang, bisalah. Ya segitulah dia bisa terbang. Tidak bisa buat apa-apa lagi, sayapnya udah patah. Tidak mungkin, tidak bisa, sudah payah. Itu orang-orang dunia mulai menghakimi, mulai masuk perkataan-perkataan seperti itu. Tapi dengarkan, di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup ubah anak burung itu jadi seekor raja wali yang bisa terbang tinggi. Kalau mungkin hidupmu hari-hari ini dilecehkan oleh orang, dikata-katain oleh orang, tidak mungkinlah kamu bisa bangkit lagi. Tidak mungkinlah dia bisa bangkit lagi. Dia lupa orang itu punya Yesus. Ada Yesus di dalam dia. Dan ada dia di dalam Yesus. Orang itu akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin. Jangan pernah remehkan orang. Jangan pernah remehkan diri sendiri. Karena di dalam dirimu sudah ada Yesus. Beda kan? Beda. Pasti berbeda. Dan saya rindu kita bukan seperti orang yang berjuang. Ini kalau misalnya ini bunga seperti orang yang berjuang memperjuangkan identitas yang baru itu untuk dapat disebut sebagai orang yang benar, yang suci, yang kudus, yang dikasih oleh Allah. Dia berjuang untuk dikasih oleh Allah. Doa puasa. Tidak tahu berapa hari, berapa malam, berapa suntuk-suntuknya. Dia berjuang untuk itu. Dia pikir dengan perjuangannya dia bisa raih itu. Bisa? Bisa kita raih kekudusan dengan kita lakukan itu semua? Bisa? Firman Tuhan bilang apa? Itu seperti kain kotor. Perbuatan kita tidak cukup untuk meraih itu semua. Jadi kita bukan sedang berjuang. Tapi karena kita punya identitas yang baru. Katakan punya identitas yang baru. Kita tidak sedang memperjuangkan, tapi kita sedang menghidupi sebagai orang benar. Orang suci, orang kudus. Waktu kita sadar kita sedang menghidupi diri kita sebagai orang benar, mau lagi tidak kita hidup di dalam dosa? Enggak. Mau lagi tidak kita setengah-setengah dalam melayani? Enggak. Karena kita sudah tahu identitas kita yang baru. Berbeda? Berbeda motivasinya? Berbeda.
Yang ini berjuang, tapi yang ini sadar. Dia adalah anak yang sudah diberikan yang terbaik. Karena dia tahu dia adalah seorang anak yang sudah yang menerima yang terbaik. Dia beda pasti. Dari hatinya yang paling dalam. Aku mau melayani Tuhan sebagai ucapan syukurku. Totalitas aku berikan bagi Tuhan. Belum latihan, sudah latihan duluan dia di rumah. Bukan cuma di dalam rumah, Joel. Di dalam kamar mandi. Sambil mandi. Dia berkata, dia nyanyi, dia latihan. Menyenangkanmu. Gak tahu lagi A, B, dan C kuncinya. Pokoknya menyenangkanmu Tuhan. Betul? Tuhan lihat gak hati yang seperti itu? Oh, dia sudah latihan dulu. Belum latihan pun dia sudah latihan. Karena dari sorga Tuhan lihat itu. Tuhan kirim kemampuan yang dari sorga. Bisa seperti itu? Bisa. Jangan remehkan orang yang ada di dalam Kristus. Kita tidak berjuang untuk jadi seperti ini. Tapi kita sudah ada di sini. Dan lalu kita melakukan itu semua. Apapun di dalam pekerjaanmu. Entah siapapun kamu. Engkau ditinggikan. Bukan engkau meninggikan diri sendiri. Tapi engkau ditinggikan. Karena Yesus yang ada di dalammu ditinggikan, dimuliakan. Amin. Amin. Waktu engkau meninggikan Tuhan yang ada di dalammu, maka engkau ditinggikan. Tapi waktu engkau meninggikan dirimu sendiri, Tuhan yang ada di dalammu, sepertinya tidak ada apa-apa lagi. Betul? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Siapa hidup? Yesus hidup, bukan kita. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Kemarin siang saya di ruangan itu. Tadi saya juga begitu buka pintu itu. Aduh Tuhan, saya bilang. Karena gedung ini adalah gedung bersama. Ada yang merokok di situ. Terus saya tahu orang itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Terus saya bincang-bincang, terus dia bilang, tunjukkan Pak Pendeta, di mana ayatnya dilarang merokok. Saya bilang, bukan oleh karena perbuatanmu, maka engkau disebut sebagai orang suci dan kudus. Tapi firman Tuhan bilang, tubuhmu adalah baitnya Allah. Ada identitas Allah di dalam tubuhmu. Tak mungkin lagi sebenarnya. Kalau kau tahu identitasmu yang baru, kau ngerokok. Habis kau merokok ini, kau tinggalkan dosamu di ruangan ini. Tahu, saya bilang. Sebelah itu sekolah. Ada gereja, saya bilang. Kau pergi, baumu itu masih ada di situ. Saya bilang, minta maaf Pak Gembala. Pak Pendeta minta maaf. Dia panggil Pak Gembala. Karena saya bukan gembala dia. Tapi dia bilang minta maaf Pak Pendeta. Karena dia tahu saya Pak Pendeta. Minta maaf. Saya bilang jangan kau minta maaf sama saya. Minta maaf sama Tuhan. Tapi saya bilang yang terpenting kamu tahu identitasmu yang baru. Aku berubah. Sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Ini lagu dikutip dari apa? Ayatnya yang ditulis oleh Paulus. Aku melupakan segala yang aku banggakan dulu. Siapa Paulus yang dulu? Dia seorang guru besar, seorang ahli Taurat.
ahlinya ahli Taurat. Tahu ahlinya ahli Taurat? Profesornya profesor mungkin ya. Nah, dia orang ternama. Dia idealis dengan hukum Tauratnya. Tapi waktu dia jumpa Yesus, dia mengerti bukan hukum Taurat yang utama. Hukum Taurat itu ditambahkan. Tadi kan Paulus yang tulis kan? Kitab tadi kan, Roma tadi. Hukum Taurat itu ditambahkan. Jadi dia lepaskan semua yang dibanggakannya dahulu. Yang diagung-agungkannya dahulu. Yang membesarkan dirinya dulu. Lalu dia berdiri. Aku berjumpa dengan Yesus. Aku tidak tahan dengan apa yang Yesus sudah lakukan bagi hidupku. Aku tahu aku orang berdosa. Bahkan aku paling berdosa di antara mereka. Ada orang yang sanggup bisa ngomong seperti itu? Tidak berani dia membenarkan diri. Tidak berani dia tunjuk-tunjuk orang untuk supaya orang itu lebih rendah dibanding dia. Tidak berani. Paulus bilang, aku orang yang paling berdosa di antara mereka. Jadi kalau nanti misalnya ya, itu pikiran saya, firman Tuhan tidak ada. Itu ukuran manusia mungkin. Untuk coba menghitung kebaikan Allah. Misalnya apa yang dikatakan Paulus ini, sekali lagi ini misalnya. Dia berkata tadi, aku adalah orang yang paling berdosa di antara mereka semua. Kalau begitu, dia artinya apa? Peringkatnya paling buncit lah, paling bawah lah, paling berdosa. Kalau di sorga itu ada rapot, maka dia ranking terakhir. Orang yang ketemu kasih karunia itu seperti itu loh. Dia benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Gak sanggup dia meninggikan diri. Dia tahu, dia ngerti. Dia ada sebagaimana dia ada. Itu karena Tuhan. Kau kutinggikan. Kau kutinggikan, kau kutinggikan, oh Tuhan. Paulus bisa. Jangan lihat dirimu. Kenapa Paulus bisa? Kenapa saya bisa? Kenapa kita semua bisa? Karena Yesus. Karena perbuatan Yesus. Kaulah Tuhan mulia mengatasi bumi. Kau ditinggikan dari segalanya. Kaulah Tuhan mulia mengatasi bumi, kau ditinggikan dari segalanya. Kau kutinggikan, kau kutinggikan, kau kutinggikan, oh Tuhan. Paulus meninggikan nama Tuhan. Karena dia tahu dirinya yang lama itu tidak ada apa-apanya lagi. Amin? Amin? Yuk kita baca ayat seterusnya. Roma pasal 11 ayat 6 dan 7. Ayo tolong Joel. Roma 11 ayat 6 sampai 7. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Stop sampai situ dulu. Coba kita baca pelan-pelan. Perhatikan.
1, 2 ya. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena, kalau kita ngomong semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada lagi tentang perbuatan kita. Semuanya oleh karena perbuatan Yesus. Ngerti arti kasih karunia? Yang sebenarnya tidak layak kita terima. Yang tidak bisa kita terima karena terlalu kudus, terlalu suci, terlalu agung, terlalu mulia, terlalu. Kita bisa terima hari ini. Itulah kasih karunia. Kalau dulu di perjanjian lama untuk menyebutkan nama yang kudus, nama yang agung, nama yang mulia itu tidak sembarangan. Nyebutnya aja tidak sembarangan. Tapi sekarang dia itu ada di dalam kita. Hidup bersama-sama dengan kita. Itulah kasih karunia. Jadi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Nggak ada perbuatan baik kita cukup untuk meraih kasih karunia itu. Tapi justru karena kasih karunia itulah yang meraih kita. Maka kita mampu menerima apa yang terbaik dari dia. Terus apa katanya lagi? Sebab jika tidak demikian, apa? Yuk 1, 2, 3. Maka kasih karunia itu bukan lagi. Jadi kalau bisa dengan perbuatan baik kita, tidak perlu ada kasih karunia. Kalau cukup dengan hukum Taurat, kalau cukup kita bisa usahakan dengan perbuatan kita, dengan doa puasa. Berapa hari berapa malam? 100 hari 100 malam. Di atas mana? Di atas gunung mana? Gunung Dempo gitu ya. Kalau bisa seperti itu, lakukanlah. Anda tidak butuh kasih karunia. Tidak salah, itu pilihan. Kalau mampu dan kalau itu diperkenan oleh Tuhan. Tapi masalahnya kita tidak mampu. Dan masalahnya Tuhan tidak menerima perkenanan kita. Kalau oleh karena perbuatan. Kenapa Kain dan Habil mempersembahkan korban persembahan. Satu diterima, satu ditolak. Karena apa? Karena perbuatan. Perhatikan itu. Saya rindu kita nangkep sesuatu yang esensi dari kekristenan. Supaya kita tidak pernah salah lagi. Bukan cuma yang ada di ruangan ini. Tapi juga yang mendengarkan siaran ini. Saya dulu sama di posisi itu. Berusaha. Tapi setelah saya menemukan Injil yang adalah kabar baik. Yang adalah tentang Yesus itu. Saya tidak berani. Seperti yang dulu. Sama seperti Paulus. Tidak berani. Amin. Terus Joel. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya. Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya. Perhatikan, Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya. Apa yang diperjuangkannya. Tidak terima. Terus, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Orang-orang yang terpilih. Siapa orang-orang yang terpilih itu? Kemarin apa? Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus. Siapa yang terpilih? Saya dan Anda. Saya dan adalah orang-orang yang terpilih, yang telah memperolehnya. Terus apa? Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Jadi jangan salah, kalau Injil kabar baik itu, ya, sama Joel kemarin ngobrol ya. Joel bilang, "Nggak habis pikir, kok orang terima yang lain itu." Udah tertulis, orang-orang yang tegar hatinya itu. Mereka tegar dengan kebenaran mereka sendiri. Tapi biarlah kita yang di tempat ini dan menyaksikan siaran ini, tegar dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Amin. Tegar apa yang dikatakan oleh Injil.
Salibnya, salibnya, selamat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Amin. Ikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak bimbang, ku tak bimbang. Saya rindu kita makin jatuh cinta sama Injil, sama firman Tuhan. Lalu kemudian karena kita makin cinta Injil, makin cinta firman Tuhan, semua dosa itu makin dibersihkan, makin kita tinggalkan. Kita tidak tertarik lagi dengan dosa. Ya, kita tidak tertarik lagi dengan dosa, tapi kita tertarik dengan Injil. Firman Tuhan. Kita tidak tertarik lagi, tidak rindu lagi dengan dosa, tapi kita rindu dengan Injil. Jadi makanya, kalau ada yang datang, kita tahu orang itu pernah melakukan dosa yang besar. Tidak tahu dosa yang besar apa, mungkin dia pernah membunuh. Anda pernah membunuh? Hah? Pernah membunuh, Desmond? Nah, kalau saya tanya seperti ini, pernah tidak benci sama orang? Nah, kalau hukum Taurat bilang, kalau kamu benci sama seseorang, kamu juga pembunuh. Artinya apa? Tidak ada satupun yang bisa penuhi hukum Taurat kan? Iya. Jadi jangan hakimi orang kalau orang itu pernah berdosa. Karena kita pun juga pernah berdosa. Waktu dia datang ke gereja, terima dia. Sama seperti Yesus menerima dia. Gereja bukan tempat orang kudus, tapi tempat orang yang dikuduskan. Gereja bukan tempat orang yang benar, tapi dibenarkan. Gereja untuk orang berdosa. Yesus datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Amin. Yesus benci dosa, tapi dia cinta sama orang berdosa. Amin. Jadi kalau ada yang datang, dia berdosa, kamu tahu, jangan kamu hakimi. Atau dia mau datang sama Tuhan, dia sharing, dia mau minta didoakan, mau minta diberkati dengan doa. Doakan, berkati. Jangan hakimi. Ini ayat terakhir. Belum ayat terakhir. Terus Joel. Roma 6 ayat 1. 2 jam lagi lah Joel. Ya, 2 jam lagi. Oke, kamu baca firman Tuhan? Amin. Amin. Silakan Joel. Roma 6 ayat 1 sampai 2. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Yuk, perhatikan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Tahu orang mati? Pernah lihat orang mati? Waktu dia dicubit, teriak enggak? Waktu dia dikelitik-kelitiki, teriak enggak? So, kalau waktu kau kelitik-kelitiki, tiba-tiba dia bangun, wah lari kau pasti. Orang mati itu enggak bisa apa-apa lagi. Betul? Iya, dia sudah mati.
Kita ini sudah mati bagi dosa. Artinya apa? Tidak tertarik lagi dengan dosa. Tidak tiba-tiba bangkit lagi berdosa lagi. Kan sudah mati kemarin katanya. Kok bangkit lagi? Tidak bisa lagi. Kok sudah mati bagi dosa. Amin. Terus supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat? Bagaimanakah kita bisa masih hidup di dalamnya? Tidak mungkin. Bahkan ayat ini Paulus ulangi lagi di ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. Katanya apa? Sekali-kali tidak. Kalau 2 kali sampai diulangi dengan hal yang sama. Artinya apa? Artinya Paulus menggarisbawahi ini penting. Harus kamu perhatikan. Kamu harus ingat. Kayak orang-orang muda. Posisimu tidak di situ lagi. Posisimu sudah diangkat jadi anak. Bukan lagi hamba. Tapi sudah jadi anak. Kalau anak dia melayani Bapa. Bukan untuk memperjuangkan yang terbaik. Tapi karena dia ngerti dia sudah mendapatkan yang terbaik. Amin. Tidak peduli apa kata orang. Orang bisa bilang, jeleknya itu, gagalnya itu. Tapi perkataan-perkataan itu justru memotivasi kita. Terima kasih Kak, terima kasih. Saya akan perbaiki. Dia di rumah, dia nyanyi lagi. Harus dia berlutut, dia berdoa. Tuhan aku tahu, aku sudah jadi yang terbaik. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku peduli apa kata firman Tuhan. Terus Tuhan lihat di surga, ngotot kali anakku satu ini. Kukirimkanlah kemampuan buat dia. Bisa? Bukan memperjuangkan. Tapi ngerti. Jadi kita melakukan bukan karena kita berjuang. Tapi kita melakukan yang terbaik karena kita ngerti. Beda enggak? Kalau saya punya anak, saya paksa, saya marah-marahin, saya maki-maki, saya pukulin. Itu artinya saya ajari dengan hukum Taurat. Dan dia melakukan itu enggak? Dia lakukan. Tapi dengan ketakutan, dengan terpaksa. Bukan dari hatinya. Tapi waktu saya sampaikan firman Tuhan. Sampaikan apa yang dimaui Bapa di sorga. Dan kasih tahu identitas dia yang baru. Tidak pakai pukulan. Tapi bangkitkan kesadaran dia tentang dirinya yang baru. Sebagai seorang anak yang sudah terima yang terbaik. Dia berubah atau tidak? Berubah. Terpaksa atau tidak? Tidak. Dari dalam hatinya. Saya rindu kita jemaat di tempat ini. Saya rindu diri saya pribadi. Bukan dididik seperti jadi orang yang seperti ini. Dididik dengan keras dan keterpaksaan karena kekerasan. Tapi dididik oleh kasih karunia dan mengerti pribadi kita adalah pribadi yang baru, yang dikasihi Bapa, yang sudah terima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Mari semua jemaat bangkit berdiri. Semua yang melayani. Saya mau menutup dengan satu ayat, Roma 5 ayat 17. Ayo kita baca sama-sama, termasuk Joel. 1, 2, 3. Sebab jika oleh satu orang, 1, 2, iya. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi, coba ulang lagi, 1, 2, 3. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Siapa yang telah menerima kasih karunia? Yang ini atau yang ini tadi? Yang ini.
Kita yang sudah memperoleh kasih karunia. Dan apa? Anugerah kebenaran. Akan apa? Akan apa? Akan hidup dan berkuasa. Katakan, saya akan hidup dan berkuasa. Kamu akan hidup dan berkuasa. Kita akan hidup dan berkuasa. Oleh apa? Oleh karena Yesus Kristus. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kamu akan hidup dan berkuasa. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kehidupannya kehidupan oleh karena dosa. Dan kuasanya menjadi hilang. Manusia yang pertama itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan siapa yang kasih nama hewan-hewan itu? Satu persatu dia kasih. Tuhan kasih kuasa. Tuhan kasih kuasa untuk makan semua buah di dalam pohon itu. Tapi waktu mereka berdosa, mereka hilang kemuliaan Allah. Mereka hilang kuasa. Hidup dan berkuasa. Hilang hidup dan kuasanya. Tapi waktu Yesus turun dari sorga, menyelamatkan kita orang berdosa, dan kita percaya kepada Yesus, kita kembali hidup dan berkuasa. Katakan amin. Kita hidup dan berkuasa atas segala aspek kehidupan kita, termasuk kesehatan kita, termasuk studi kita, termasuk pekerjaan kita, termasuk rumah tangga kita, termasuk karir kita, termasuk masa depan kita. Kita punya hidup dan kuasa yang dari sorga. Amin. Kita hidup dan berkuasa. Makanya tema gereja tahun ini, Victorious Risings. Kita akan hidup dan berkuasa di dalam segala aspek hidup kita. Ada kebangkitan-kebangkitan, ada risings di dalam segala aspek sektor hidup kita. Hidup dan berkuasa. Karena kita bangkit. Dan yang membangkitkan itu adalah Injil yang berkuasa. Mari katakan pujian ini. Haleluya Yesus. Kau kutinggikan, Kau kutinggikan, Kau kutinggikan. Sekali lagi kau kutinggikan, kau kutinggikan, kau kutinggikan, oh Tuhan, kau kutinggikan, oh Tuhan. Jadikan pujian dari awal, Kaulah Tuhan. Mulia mengatasi bumi, Kau kutinggikan dari segalanya. Kaulah Tuhan mulia, oh Kaulah Tuhan mulia
Katakan sekali lagi, Kau kutinggikan, oh Yesus. Kau kutinggikan. Kau kutinggikan. Kau kutinggikan. Oh Tuhan, Kau kutinggikan. Kau kutinggikan, oh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Paulus dia meninggalkan apa yang lama di belakangnya. Lalu dia mengarahkan hidupnya kepada yang apa di depannya. Dia tidak lihat apa yang dia raih di masa lalunya. Dia tidak tinggikan apa yang dia dapat di masa lalunya. Tentang kebesaran namanya. Tentang prestasinya. Tentang apa yang sudah dia buat dalam kehidupan dia. Tapi dia berbalik melihat apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib bagi dia. Dan matanya terus terarah kepada apa yang Yesus kerjakan. 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 Hidupnya diubahkan. Dan dia berani melakukan segala yang terbaik yang tidak pernah bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Dia tulis kabar baik itu. Dia tulis kabar baik itu. Dia tulis kabar baik itu. Dia khotbahkan kabar baik itu. Dia khotbahkan kabar baik itu. Dia khotbahkan kabar baik itu. Berapa kitab yang dia tulis? Lebih dari setengah kitab dalam perjanjian baru. Paulus yang tulis. Mayoritas gereja di Asia itu lahir, itu buah dari pelayanan Paulus. Itulah orang yang ketemu dengan Yesus. Itulah orang yang tidak lagi meninggikan dirinya yang lama, tapi meninggikan Yesus di atas segala-galanya. Saya rindu di tempat ini, kita meninggikan Yesus di atas segala-galanya. Dan kita fokus kepada Yesus yang sudah melakukan itu. Dan akan terus melakukan yang terbaik buat kita, anak-anak. Tinggikan namanya, muliakan dia dengan hatimu yang paling dalam. Ucapkan syukurmu karena dia sudah menggantikan identitasmu yang lama, yang lemah, yang tidak berdaya, yang kotor, berdosa, penuh pelanggaran, tidak layak. Dia ganti menjadi orang yang benar, suci, kudus, berkenan selama-lamanya di hadapan Allah. Tinggikan dia, muliakan dia, sebab dia sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Oh, haleluya.